Yang belum dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. yang belum pernah ada kan? Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Makanya, jadi kota Irak itu adalah sebuah kota di mana di dalamnya terdapat bangunan-bangunan tinggi, bangunan tinggi, rumahnya besar-besar. Karena penduduknya juga besar-besar, raksasa. Belum pernah ada kaum manapun di dunia ini yang berhasil membuat rumah dari gunung batu. Gunung dibikin batu. Kalau candi mah kagak ada bapaknya. Lah kalau candi mah batu disusun. Jadi ini mah gunung dipahat. Itulah kehebatannya kaum Ad. Ya, ini belum pernah ada suatu kabilah pun yang diciptakan seperti mereka di negeri manapun, karena mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, keras, lagi perawakan mereka besar. Luar biasa ya. Yang dimaksud dengan Darul Imad adalah yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi nanti akhirnya kaum Ad ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Sebelum diazab itu diturunkan seorang utusan Allah bernama Nabi Hud ya kepada bangsa kaum Ad. Setelah mereka menerima nikmat banyak dari Allah, tidak ada manusia terkuat kecuali kaum Ad. Tidak ada manusia yang paling besar tinggi kecuali kaum Ad. Tidak ada keahlian teknologi saat itu yang luar biasa kecuali kaum Ad. Dan kita aja kan sekarang lihat gunung dibelah nih, jadi jalan atau kabur nih. Contoh, mau ke Cisumdawu, kenal ke Cisumdawu loh. Cisumdawu itu kan gunung dibelah kan, dibor. Wow, luar biasa. Padahal cuma jalan doang, betul, nggak ada apa-apa. Lah bangsa Ad apa lebih dari itu. Gunung utuh dibelah, gunung utuh dijadiin rumah, jadi istana, yang tinggi-tinggi. Itu luar biasa. Satu-satunya bangsa pada waktu itu nggak ada bangsa lain kecuali kaum Ad. Sedemikian rupa Allah kasih nikmat kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman. Kan banyak sekarang orang itu punya rumah tinggi-tinggi, kan gitu kan? Mewah-mewah, bangunannya makin tinggi, apartemen di mana-mana, kondotel di mana-mana, bangunan pencakar langit di mana-mana. Bahkan sekarang di Arab Saudi, di Jeddah itu sedang dibangun menara setinggi 1 kilometer, ingin mengalahkan bangunannya Uni Emirat Arab. Sekarang itu MBZ sama MBS lagi perang. Perang apa? Perang kepentingan. Ya, Kuwait, Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi itu lagi perang. Bukannya perang senjata, tapi perang main saing-saingan gedung-gedung tinggi. Maka Arab Saudi itu sekarang menuju 2030 mereka coba meliberalisasikan aturan-aturan Islam baik yang dirubah. Zaman dulu wanita nggak boleh bawa mobil, sekarang boleh. Zaman dulu nggak boleh wanita pakai niqab selain warna hitam, sekarang niqab di sana macam-macam. Niqab berubah untuk semua. Dulu harus hitam Pak, sekarang udah enggak. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada kembang-kembang, ada polkadot, banyak sekarang. Ya, dulu tidak boleh perempuan nonton bola, sekarang boleh. Dulu nggak boleh ada konser, sekarang belum betul. Ada dangdut apa saudara di Jeddah? Asli dangdut di Jeddah. Pada nyawer. Yang nyanyi siapa? Orang Kerawang itu, pada Cianjur. Orang kita, TKW kita pada kumpul bikin dangdutan, panggung gede di kota Jeddah. Nah, belum lama begitu ya. Bulan Juli kemarin. Udah bebas sekarang. Bebas. Wah, luar biasa. Nah, sebenarnya cerita kaum Ad ini adalah nasihat buat kita. Bagaimana luar biasanya Allah sudah kasih nikmat sedemikian rupa, tapi lupa pada Allah. Akhirnya diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya? Azabnya adalah kaum Ad itu Allah kirimkan angin. Cuma dikasih angin doang Pak.
Kaum Ad itu dikasih angin selama 8 hari 7 malam. Tapi anginnya angin dingin. Selama 7 malam 8 hari 7 malam Allah kasih angin dingin, akhirnya mereka pada rontok. Mati semua, enggak ada tersisa. Angin. Maka angin itu adalah salah satu pasukan Allah. Allah itu kalau ngomong aja tuh lagi pasukannya aja. Angin pasukan Allah, air pasukan Allah, api pasukan Allah, petir pasukan Allah, bahkan suara tuh di surat Yasin cuma satu teriakan kan, minas wa hadar mau cuma satu teriakan, wah Jibril turun ya kan ke Antioquia, teriak dong Jibril, wah sekampung mati semua, cuma diteriakin doang. Coba pengen diteriak, satu casa mati semua. Nah, kaum Ad itu Allah ajak dengan cara apa? Dengan cara Allah kirimkan angin dingin selama 7 malam 8 hari itu turun. Ya. Tapi sebelum ajab itu diturunkan, Nabi Hud disuruh minggir. Semua nabi ketika sudah berdoa, karena setiap nabi memiliki satu doa pamungkas. Allah kasih itu. Semua nabi Allah kasih satu doa pamungkas, apabila doa itu dibacakan, diminta, Allah pasti kabul. Satu juga langsung. Semua nabi. Dan umumnya nabi-nabi itu menggunakan doa-doa itu ketika sudah putus asa, sudah berusaha. Ya Rob, dan nyerah. Terserah dah mau gimana ya. Dan nggak kuat, Put pinggir. Put disuruh keluar dari kota, keluar dulu, baru dihajar sama Allah duduk kaum Ad. Sama, aku Nabi Soleh gitu juga, kita kan. Nabi Soleh itu kaum Samud, gimana luar biasanya, Allah suruh Nabi Soleh keluar, baru Allah timpakan apa tuh? Hujan batu. Batunya bukan batu kayak gini Pak. Batunya batu seukuran rumah, bukan batu kali yang berpodas, itu kecil. Kita ketiban batu itu udah berapa? Ini batu segede sealahin, yang segede rumah, yang segede mobil, batu gede banget itu. Mati semua. Allah katakan itu kepada bangsa Arab agar mereka dipelajari. Mesti nantangin Muhammad. Ingat gak? Kaum Ad, gue dapain, kata Allah kan gitu. Lihat tau kaum Samud. Allah sudah kasih pelajaran buat kaum bangsa Arab itu dengan cerita-cerita fakta yang sudah terjadi. Di dalam ayat lain Allah katakan, wadhkuru id ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, kata Allah. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti yang sesudah lenyap, yaitu dari kaum Nuh. Jadi kaum Ad itu sudah diperingatkan oleh Allah, ingatlah kamu bahwa kamu itu adalah kaum pengganti. Maka Allah itu ketika ingin menaikkan syariat-syariat selanjutnya, maka dihabisi dulu satu kaum, habisi kaum. Nah nanti dibikin kaum yang baru, diangkat lagi, gitu Pak. Dihajar lagi, ya kan? Kasih lagi, terus Nabi baru, begitu terus sampai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Maka beruntung Pak. Semua nabi-nabi itu kaumnya dihajar oleh Allah saat itu juga. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya kaum yang Allah ciptakan yang siksanya, ajabnya Allah tangguhkan. Sampai kapan? Sampai nanti ya. Sampai kiamat. Ya. Beruntunglah kita. Dan Tuhan telah melakukan kekuatan, melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Allah sudah jelaskan bahwa memang kaum Ad itu adalah kaum yang memiliki kekuatan besar dan tubuh yang sangat besar.